Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Para jemaah hadirin dan hadir sekalian, kali ini kita akan menjelaskan kisah Nabi Ilyasa. Kisah para nabi dan rasul telah diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, tetapi ada para rasul yang tidak dimuatkan, yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam surah An-Nisa ayat ke-164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsusuhum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima. Dan kami telah mengutus para rasul, sungguh telah kami mengkisahkan berkenaan mereka kepadamu yang terdahulu, dan ada di antara para rasul yang tidak dikisahkan berkenaan mereka di dalam Al-Quran. Dan Allah telah berbicara dengan Musa secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini makomnya Nabi Musa ini tinggi, sebab dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat Nabi Musa berada di Jabal Tur Sinai. Baik, saudara-saudara sekalian, kisah Nabi Ilyasa ini pendek. Nabi Ilyasa adalah putra dari Akhtab bin Ayus, anak angkat dari Nabi Ilyas. Beliau diangkat sebagai rasul. Firman Allah termaktub di dalam surah Al-An'am ayat ke-86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di antara umat-umat pada masa itu. Ayat sebelumnya surah Al-An'am ayat ke-85 dijelaskan wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Ini dijelaskan oleh Allah berkenaan tentang para nabi-nabi. Saudara-saudara sekalian, umat Nabi Ilyasa mentaati ajaran Nabi Ilyasa sehingga hidup mereka aman dan makmur. Setelah Nabi Ilyasa wafat, umatnya yakni Bani Israel melupakan ajaran Nabi Ilyasa. Mereka menyimpang dari jalan yang lurus dan melakukan kedurhakaan kepada Allah, sehingga Allah melenyapkan nikmat dan kesenangan yang diberikan kepada mereka. Kemudian mereka digantikan dengan generasi yang baru, yaitu kaum Nabi Yunus alaihissalam.
Nyata sekali bahwa orang yang tak mau bersyukur, tak mau beribadah kepada Allah, maka orang itu akan diadab. Kan di dalam surah Ibrahim ayat ke-7 dijelaskan, ini untuk umat Nabi Muhammad SAW. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allahu Akbar. Allah telah memaklumkan kepada kalian, jika kamu bersyukur maka Allah Ta'ala akan tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ingat, jika kamu tidak bersyukur, yakni ingkar, maka tunggu tanggal mainnya, cepat ataupun lambat akan diazab oleh Allah. Sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Maknanya apa? Kalau orang itu tak bersyukur kepada nikmat Allah dan tidak mentaati perintah Allah, yakni berpaling daripada jalan Allah, maka orang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu kan bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, bukan itu saja bersyukur. Syukur itu kan ada tiga. Satu, syukur bil lisan, yakni mengucapkan alhamdulillah. Ada syukur bil qalbi, yakni membayangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada syukur lisairil jawarih. Syukur bisa irjawarih, seluruh tubuh badan dipersembahkan kepada Allah SWT. Seperti mendirikan sholat itu sebagai tanda syukur ke seluruh tubuh badan kita, dan bahkan hati bersyukur, lisan bersyukur, tubuh badan kita bersyukur. Mendirikan sholat jelas sekali itu merupakan syukur yang menyeluruh, baik syukur lisan, syukur hati, dan syukur tubuh badan kita dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, jadi bukan hanya zaman-zaman Nabi, umat-umat yang terdahulu saja, tidak, bahkan kita semuanya. Kalau Anda tetap bersyukur kepada Allah dan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, maka Allah Ta'ala akan kekalkan, bahkan menambahkan lagi nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seseorang itu tak mau bersyukur, yakni tak mau beribadah kepada Allah, maka tunggulah tanggal mainnya, pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian, umat Nabi Ilyas ini asalnya hidupnya aman makmur, mewah. Tetapi setelah mereka itu tidak bersyukur, melupakan ajaran Nabi Ilyas, maka Allah Ta'ala kembalikan kepada melenyapkan nikmat dan kesenangan yang diberikan kepada mereka. Mudah-mudahan ada manfaat.